Kalian tahu nggak sih, di Ilmu Kelautan Universitas Riau itu ada satu study club yang keren banget. Kalau kalian mau tahu, tonton videonya sampai habis. A few moments later. Halo Sobat Mapers, selamat datang di channel OSM TV. Kenalin, nama aku Kiki. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih tentang OSM. Jadi kita udah ada kedatangan tamu spesial dari OSM itu sendiri. Kita langsung panggil aja deh bintang tamunya. Halo Putra, sehat Bun? Aduh, baik, alhamdulillah. Aku agak gimana gitu ya ketemu sama tetua apa sih namanya, pejabat di OSM. Sebelum kita mengulik lagi nih tentang OSM, kita bakalan kenalan dulu sama pembicara kita hari ini yang keren-keren. Ada siapa Bang? Halo Sobat Mapers semuanya, kenalin nama aku Putra Rizky Ramadan, biasa dipanggil Putra. Jabatan aku di OSM ini sendiri adalah sebagai Ketua Umum Study Club Ocean Survey and Mapping. Halo teman-teman semua. Halo Bang Putra. Next, dari kakak yang paling cantik di sebelah aku, silakan sendiri. Halo Sobat Mapers, aku Yohana Dimisela. Di OSM ini aku menjabat sebagai Koordinator Bidang Umum dan Keuangan. Oke, jadi kita udah kenalan nih sama kakak abang, Mbak Yohana dan Bang Putra. Sebelum itu kita kulik lagi nih, OSM itu apa sih? Kan kita belum tahu nih para penonton, boleh dijelasin sama Bang Putra dong, OSM itu apa? Oh boleh dong. Jadi OSM sendiri adalah singkatan dari Study Club Ocean Survey and Mapping. Nah, di mana Study Club ini didirikan di jurusan Ilmu Kelautan Universitas Riau, di mana Study Club ini menampung seluruh mahasiswa untuk mempelajari tentang pemetaan dan survei di lapangan. Gitu. Oh begitu, jadi di sini kita belajar peta dong ya, study clubnya. Oh iya, keren bener banget. Kalau untuk sejarahnya gimana sih? Apakah ada cerita menarik dari terbentuknya OSM itu sendiri? Boleh dijelasin Kak Yohana? Mungkin OSM ini kan masih baru juga, jadi kami sendiri aja tuh masih Gen 3 di OSM ini. Jadi emang masih baru banget. Untuk sejarahnya sendiri itu setahu kami ya, sebelumnya itu pendahulu kami itu kayak melihat bahwasannya kayak di jurusan ilmu kelautan tuh masih terlalu sepi peminat mengenai pemetaan, sementara kita tuh tahu kita tuh butuh tentang pemetaan, mau di proposal, mau di proposal apapun lah pasti kita butuh kayak pemetaan kan. Makanya pendiri kami tuh kayak pengen ngebuat study club khusus untuk belajar pemetaan dan survei lapangan itu. Keren banget ternyata awal mulanya. Kalau untuk tahun berdirinya Bang Put? Jadi kalau tahun berdirinya itu didirikan pada tanggal 4 April 2019 teman-teman sekalian. Oke, next. Oh ya Bang Put, aku mau nanya nih, di OSM itu kegiatannya ada apa aja sih kalian? Jadi di OSM sendiri itu biasanya ada kegiatan marine training tuh, pelatihan yang diperuntukkan untuk pengurus OSM sendiri. Karena pelatihan ini kan penting tuh untuk mengupgrade dari potensi sumber daya manusia yang ada di kepengurusan OSM. Nah contohnya itu biasanya kami mengadakan pelatihan mengenai pemetaan, contohnya seperti ADVI, perubahan garis pantai, ataupun yang lainnya gitu terkait tentang pemetaan dan survei juga. Nah untuk selanjutnya itu ada program lanjutannya, biasanya tuh ada program lanjutan juga yang diperuntukkan kepada mahasiswa selingkup Fakultas Perikanan dan Kelautan. Biasanya tuh kami juga berpatok pada objek yang akan kami laksanakan. Misalnya contoh gini, OSM ingin mengadakan pelatihan biasanya tentang zona potensi penangkapan ikan. Nah biasanya itu diperuntukkan pada jurusan THP itu. Namun itu terbuka untuk umum, bisa saja jurusan kelautan ataupun SMP sumber daya ekonomi perikanan join juga, nggak masalah gitu. Oke, untuk dari Mbak Yohana sendiri ada tambahan kegiatan? Mungkin kalau itu kan masih yang terpaku di dalam ruangan kan. Kalau kami itu juga punya kegiatan yang di luar ruangan seperti kayak gathering pengurus ataupun kayak gathering pengurus yang kami laksanakan. Nah, gathering itu tuh kayak di dalamnya kami kayak melakukan fun game gitu deh. Tapi fun game-nya itu berhubungan dengan survei lapangan. Jadi misalnya kami masukin gimana sih cara ambil arah angin menggunakan alat, terus berapa kecepatan arus. Nah, tapi kami bentuk dalam sebuah fun game, jadi tidak terlalu kaku gitu kegiatannya. Asik lah pokoknya. Keren banget ya, seru. Mungkin harapan aku sih semoga besok ada ini ya, mencetus tentang perlombaan pemetaan nih. Jadi teman-teman yang ini punya ini melatih kompetisi melatih apa sih namanya, soft skillnya gitu. Jadi teman-teman yang lain ini bisa kayak ini gara-gara ada lomba ini jadinya mereka mau belajar kayak gitu. Kadang mereka kan kekurangan wadah kan untuk menguji sendiri gitu. Oke. Next nih kita mau nanya tentang open recruitment. Jadi kalian gimana sih open recruitmentnya?
Mungkin ya untuk proses dan bagaimana cara masuk ke OSM sekarang ini untuk angkatan 2021 sama 2022 bakalan ada nih oprek dalam waktu dekat, cuma kami bakalan menginformasikannya lebih lanjut tuh di IG OSM sendiri sih. Untuk nama Instagramnya bisa dijelasin biar penonton tahu langsung cek-cek. Bisa kalian lihat di Instagram OSM_Undri. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman untuk info lebih lanjutnya. Benar. Next nih, aku udah sedikit menampung pertanyaan-pertanyaan online dari teman-teman di Instagram. Ini pertanyaan pertama nih, mungkin buat Bang Putra deh. Dari @macalovers. Di OSM itu Bang ada divisi apa aja sih? Nah, Maca Lovers, jadi di OSM sendiri itu dia nggak langsung ke divisi yang mengontrol pengurus. Jadi apa tuh? Jadi dia ada koordinator bidang gitu yang mengontrol. Sebenarnya gini strukturnya tuh. Ketua dan wakil ketua membawahi tiga koordinator. Yaitu pertama tuh ada koordinator informasi dan komunikasi. Koordinator informasi dan komunikasi itu membawahi lagi divisi. Ada divisi media dan divisi humas. Nah, media sendiri itu biasanya memegang akun IG OSM dan sebagainya. Divisi humas itu mengatur surat menyurat, biasanya untuk dikirim ke, contohnya ke kanjur, ke kejurusan, itu humas yang menanggung jawabnya. Nah, selanjutnya itu juga ada koordinator pengembangan dan kaderisasi. Nah, dia ini membawahi dua divisi, ada divisi kaderisasi dan divisi penelitian dan pengembangan, Litbang. Bisa disebut Litbang juga ya, penelitian pengembangan ini. Nah, untuk divisi kaderisasi sendiri itu dia biasanya mengontrol seluruh kegiatan oprek dan pelantikan dari pengurus untuk pengkaderan nanti pengurus barunya gitu. Nah, sementara kalau divisi Litbang itu biasanya kayak pemateri apa yang akan dilaksanakan pada program kerja marine training nantinya gitu. Nah, dia menanggung jawabnya seperti itu. Ya berarti banyak juga ya ternyata divisi yang ada di OSM ini. Tapi masih ada satu lagi, yaitu koordinator bidang umum dan keuangan, yang dimana aku sendiri sebagai PJ-nya kan. Kalau koordinator ini terbagi menjadi 3 divisi lagi, yaitu divisi kewirausahaan, kesekretariatan, dan juga divisi keuangan. Nah, mungkin banyak nih yang masih belum tahu kalau misalnya OSM itu punya pinjaman inventaris kayak sesi bis, terus current drug, sama palang pasut. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan alat, bisa pinjam di OSM, terus bisa cek di IG-nya OSM_Undri. Khususnya untuk penelitian biasanya tuh. Betul. Keren banget. Oke, Sobat Nempers, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari penggemar kita. Itu ada @samposaset. Pertanyaannya, Kak, kalau mau masuk study club OSM itu seleksinya gimana sih? Jadi untuk seleksi dari OSM sendiri, Samposaset nih tadi ya, Samposaset namanya, itu ada beberapa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang pastinya Samposaset harus pantengin terus tuh IG dari OSM Undri, karena nanti di sana juga ada melampirkan persyaratan yang harus diikuti, juga ada link pendaftaran nanti di sana. Nah, untuk garis besar sendiri itu dari open recruitment sendiri itu biasanya nanti ada pendaftaran pertama, kemudian selanjutnya interview, juga ada nanti beberapa aturan yang mekanisme yang akan dibuat oleh kadif dari kaderisasi nanti kan. Oke, jadi teman-teman pantengin aja Iya, benar. IG-nya. Pantengin. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir dari aku nih buat Bang Putra sama Kak Yohana. Jadi sekarang kan OSM ini udah pengurus baru nih. Jadi rencana unggul apa sih yang udah dirancang sama OSM dan perbedaannya dari pengurusan sebelumnya yang bikin OSM itu menarik gitu. Bisa dijelasin? Jadi teman-teman sekalian, di OSM nantinya kami juga memiliki rencana besar untuk melakukan ekspedisi lapangan. Nah, program ini adalah program yang dilaksanakan oleh pengurus OSM. Boleh juga nanti kami di sana juga ada terbuka untuk umum juga, terbuka untuk fakultas perikanan. Berarti kita yang nggak SM bisa ikutan? Bisa. Nah, untuk itu di ekspedisi lapangan nantinya kami juga akan mengobservasi tentang penelitian yang akan dilaksanakan di sana. Misalnya contohnya gini teman-teman sekalian. Nah, kami ingin memetakan NDVI yang ada di sana. NDVI itu Normal Different Vegetation Index yang ada di kawasan pesisir mangrove yang ada di Dumai contohnya gitu. Nah, di mana nanti di ekspedisi lapangan nantinya kami turun di lapangan, yaitu mengambil data yang struktur komunitas mengenai mangrove gitu. Struktur komunitas dari mangrove tersebut.
biasanya itu dilakukan secara transek ya. Kalau misalnya kita turun di lapangan ada transek, ada memakai stasiun biasa juga tuh. Nah nantinya data tersebut kita olah, juga kita olah menggunakan citra. Nah nanti data citra dan data lapangan tadi itu kita bandingkan kemudian. Nah itulah tujuan dari ekspedisi lapangan ini, bukan hanya berfokus pada pemetaan saja, namun survei di lapangan pun juga ada. Jadi untuk itu ekspedisi lapangan ini tentu saja sungguh sangat berpotensi untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di dalam kepengurusan OSM. Mungkin Yohana ada tambahan? Mungkin kan selain itu juga kita ketahui kemarin itu baru aja selesai masa-masa COVID kan. Mungkin dari situlah pengurus kemarin tidak banyak melakukan survei lapangan nih. Nah kalau di pengurus sekarang tuh kami bertekad ingin lebih banyak lagi melakukan survei lapangan seperti yang Putra bilang. Jadi tidak hanya sekedar mengolah data di dalam sebuah ruangan ya. Mungkin OSM itu terkesannya kaku kan beberapa lama ini karena terlalu banyak di depan laptop nih. Nah sekarang tuh kami ingin melakukan sesuatu yang baru gitu, lebih banyak melakukan pengambilan data di luar, kemudian kami bawa ke dalam ruangan lagi gitu. Nah itu juga sebenarnya adalah saran dari pembina kami juga, Bang Ilham, Pak Ilham. Beliau juga bilang kemarin kepada saya bahwa OSM seharusnya jangan berfokus pada pemetaan saja, karena itu sudah terlalu banyak pengetahuan kita mengenai pemetaan itu. Jadi harus bagi dua gitu pekerjaan. Jadi juga ada survei di lapangan dan juga ada pemetaan secara citra seperti Jadi visualisasi. seimbang nih antara Ya, pemetaan betul, dan betul. ke lapangannya. Betul. Paham. Oke. Mungkin segitu dulu nggak sih penjelasan dari OSM itu. Untuk teman-teman dari penonton semua nih, Sobat Mapers, kalian udah dengerin nih bagaimana planning-planning seru yang bakalan diadain oleh OSM itu sendiri. Jadi kami tunggu kedatangan kalian untuk join OSM Ilmu Pengetahuan Universal. Oh ya, biasanya ada ini nggak sih salam apa gitu? Ada. Coba diajarin dulu gimana salamnya. Jadi kalau kita ucapkan OSM, nanti teman-teman sekalian juga harus jawab salam Mapers, salam surveyor. Salam Mapers, Salam surveyor. Boleh kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Oke. OSM, salam Mapers, salam surveyor. Oke, baik. Itu aja dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa di-share. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Kita di lapangan pengambilan, Macam tak betul je budak ni. kepengurusan OSM. Mungkin Yohana ada tambahan? Tidurlah. Mas Dodi. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Apa kita langsung tanyain aja sama Bang Putranya itu sebagai abang sebagai apa, Bang? Ketua. Oh, sebagai ketuanya